Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita hingga pada kesempatan hari kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sobat-sobat yang dirahmati Allah, saat ini kita tengah berada di bulan yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan Ramadan, yang mana seringkali dikenal dengan sebutan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ada pula yang menyebutnya sebagai Syahrul Syam atau bulannya berpuasa, karena ibadah puasa dilakukan di bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan sebagai Syahrul Jihad karena kenaan dengan jihad perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Namun mungkin ada satu yang belum banyak orang ketahui, yaitu Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Taubat atau bulannya untuk bertobat. Kenapa disebut dengan demikian? Karena Ramadan memang momentum yang tepat untuk kita bertobat, dan juga karena sebaik-baik tobat adalah tobat yang disegerakan, tidak menunggu atau ditunda-tunda. Sehingga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan Ramadan itu sendiri dan juga keutamaan untuk segera melakukan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan. Quran surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan ayat tersebut untuk menyegerakan taubat. Itu merupakan bukti Rahman dan Rahimnya Allah kepada hambanya. Dalam ayat lain, Allah juga menyeru, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah menyeru hambanya untuk bersegera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Sobat-sobat yang dirahmati Allah, terkadang ada di antara saudara kita yang merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertobat, ia hanya tobat sambal. Sekarang berhenti, besok diulangi lagi. Tak pernah sungguh-sungguh dalam bertobat. Akan tetapi ada juga yang merasa dosanya terlalu besar hingga ia putus asa terhadap ampunan Allah. Maka ia pun tidak kunjung bertobat karena khawatir tobatnya tidak diterima oleh Allah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita melalui kisah yang dialami oleh seorang wanita dari Juhannah. Wanita ini menghadap Rasulullah dan bercerita bahwa ia telah melakukan zina dan kini ia telah hamil. Ia ingin bertobat dan meminta kepada Rasulullah untuk ditegakkan hudud kepadanya atau rajam. Rasulullah menyuruh wanita itu kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah berselang beberapa waktu dan bayinya telah lahir, wanita itu pun datang lagi meminta dirajam. Akhirnya ia pun dirajam, lalu Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Di dalam riwayat yang lain, rajam dilakukan setelah bayinya disapih.
Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mensolatinya padahal ia telah berbuat zina." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh ia telah bertobat. Seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka tobat itu pastilah mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama dibandingkan seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala?" Hadis riwayat Muslim. Karenanya apapun dosa kita segera bertobat dan banyak-banyak membaca istighfar. Seringkali kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil saat kita melakukan ghibah, bercanda yang melewati batas, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami. Kita beralasan, ini kan hanya dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang berkata demikian, ia tidak sadar ia menghadapi siapa yang sedang ia maksiati. Ia adalah Allah SWT yang maha besar dan maha keras adabnya. Juga tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. La soghiroti ma'al isrori. Tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. Hadis riwayat Dailami. Ibarat dosa adalah sebuah bintik, maka dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa, maka nodanya akan semakin banyak pula di hati. Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam hatinya. Kemudian jika ia bertobat, meninggalkan dosa dan memohon ampun, maka hatinya bersih. Dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun bertambah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sobat sowan yang dirahmati Allah, marilah kita sambut seruan Allah untuk bertobat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha, yaitu Ramadan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan di dalamnya. Dan bukankah pintu tobat akan ditutup pada saat kita sakaratul maut? Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertobat secara singkat dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini berlaku jika terhadap dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Sedangkan jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka syarat tobat di atas ditambahkan satu lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia. Pembebasan ini tentu dengan penghalalan atau mendapatkan keikhlasan dari yang terzalimi. Maka orang yang minum khamr dalam kesendirian misalnya, jika ia mau bertobat, cukup ia berhenti minum khamr, menyesalinya dan tidak mengulanginya. Namun beda jika seseorang mencuri harta dari orang lain. Jika dia mau bertobat, selain melakukan 3 hal tersebut, ia harus mendapatkan maaf dari orang yang dicuri hartanya, kemudian mengembalikan hartanya atau mendapatkan kehalalan darinya. Semoga Ramadan yang disebut juga sebagai Syahrul Taubah ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan momentum taubatan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.